Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi se-Sulawesi Selatan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat. Dari Studio Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dalam program Smart School, Generasi Smart, Berkarakter Cerdas Ki. Baik adik-adik, kembali lagi bersama saya dengan Kak Nisma yang akan membahas materi terkait pengetahuan dan pemahaman umum atau kita sebut dengan PPU. Ya, langsung saja untuk soal nomor 1. Nah, di sini soalnya adik-adik diminta untuk mencermati teksnya untuk menjawab soal nomor 1 dan nomor 2 nih. Ya, silahkan dibaca dulu teksnya. Nah, ini soalnya. Soalnya adalah makna imbuhan pen-an pada kata pendampingan pada kalimat 1 memiliki makna yang sama dengan imbuhan pen-an pada kalimat. Nah, kita ditanyakan bagaimana sih makna imbuhan pen-an pada kata pendampingan. Ya, ini sudah ada ya kalimatnya. Gerakan anak rentan putus sekolah atau ARPS merupakan upaya identifikasi dini, pendampingan, dan penguatan motivasi kepada siswa yang menunjukkan tanda-tanda kerentanan putus sekolah. Ya, ini kalimat 1 ya. Nah, ini yang dimaksud kata pendampingan. Nah, yang harus adik-adik ketahui dulu, apa saja sih makna imbuhan pen-an ini? Nah, untuk yang pertama, makna imbuhan pen-an ada yang menyatakan tempat, yang kedua menyatakan proses, dan yang ketiga menyatakan sebuah hasil. Nah, jadi ada 3 poin dari makna imbuhan pen-an. Nah, kalau kita lihat dari teks 1, dari kalimat 1 ini, kata pendampingan ada kata upaya identifikasi dini ataupun upaya pendampingan. Berarti dia merujuk pada sebuah proses ya. Jadi pendampingan itu masuk pada proses. Oke, nah kita sudah dapat ya untuk kata yang dimaksud ternyata menyatakan sebuah proses. Nah, kita harus cari yang sama-sama menyatakan sebuah proses. Ya, coba kita dari opsi A dulu. Perkebunan teh itu terletak di daerah pegunungan. Nah, yang dimaksud adalah kata perkebunan. Kalau kita lihat dari kalimat dari opsi A ini, kata perkebunan merujuk pada tempat ya, perkebunan. Oke, selanjutnya kita ke opsi B. Ini harusnya dia imbuhannya per-an ya. Untuk opsi A ini berarti memang sudah tidak tepat. Nah, kita ke opsi B. Pelabuhan itu menjadi pusat perdagangan di kota. Nah, ada kata pelabuhan. Kalau kita lihat dari kalimatnya di opsi B ini, kata pelabuhan menyatakan sebuah tempat. Jadi dia masuknya di sini ya adik-adik. Pelabuhan. Nah, selanjutnya ke opsi C. Berarti belum tepat ya. Kita carinya yang sama-sama menyatakan sebuah proses. Ya, yang ke C-nya, tulisan di papan itu merupakan peninggalan sejarah. Ya, ada kata merupakan peninggalan sejarah. Kata peninggalan di sini merujuk pada sebuah hasil. Oke. Peninggalan. Oke, kita belum dapat ya yang sama-sama menyatakan sebuah proses. Ya, selanjutnya di opsi D. Pembangunan jembatan itu selesai dalam waktu setahun. Ada kata pembangunan. Pembangunan jembatan itu selesai dalam waktu setahun. Artinya proses pembangunan jembatan itu bisa selesai dalam waktu setahun. Nah,
Berarti yang sama-sama menyatakan sebuah proses dari kata pendampingan adalah opsi D ya, pembangunan. Pembangunan. Oke, berarti kita sudah dapat jawabannya. Untuk nomor 1 ini yang menyatakan imbuhan proses adalah opsi D. Nah, coba kita lihat dulu opsi E ini, penghasilan masuknya. Nah, penghasilan A ya, berarti dia masuknya di hasil. Penghasilan. Oke. Ya, kita next ya untuk nomor 2. Nomor 1 sudah aman. Yap, nomor 2. Soalnya adalah kata yang tepat untuk menggambarkan situasi pada teks tersebut. Ya, berarti kita lihat dulu inti dari teksnya apa, tentang apa, sehingga kita bisa membuat sebuah kesimpulan apa yang digambarkan dalam teks itu. Ya, coba kita lihat dari teksnya. Ya, ini tadi teksnya tentang gerakan anak rentan putus sekolah. Ya, di sini dijelaskan bahwa, ya, coba dibaca dulu kalimatnya di bagian kalimat 2. Kemudian di kalimat 3, di sini. Dalam sambutannya, Wamen Fajar menekankan bahwa RPS adalah gerakan sukarela yang lahir dari kepedulian bersama, bukan instruksi atau kewajiban pragmatik pemerintah pusat. Nah, oke, coba kita lihat lagi ya pada kalimat selanjutnya di kalimat 4. Di sini dijelaskan, ada yang lebih tepat ya, ini pada kalimat 5. Langsung dijelaskan bahwa pada tahun 2024 ini ada temuan bahwa partisipasi sekolah kelompok usia 16-18 tahun masih menjadi terendah dibanding SMA atau SMK per November 2025. Nah, artinya di sini masih banyak anak-anak yang mengalami putus sekolah ya, rentan terhadap putus sekolah. Nah, coba kita lihat dari opsinya tadi, dari nomor 2. Kalau dilihat ya dari isi teksnya, itu sangat memprihatinkan ya teman-teman. Oke, kondisinya sangat memprihatinkan. Otomatis, jawaban yang tepat untuk menggambarkan situasi pada teks tadi adalah opsi A. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah dapat jawabannya, ya tidak usah lagi ke opsi selanjutnya ya. Ya, kita next ke nomor 3. Ya, ini nomor 3. Nah, kita kembali diminta untuk mencermati sebuah kutipan teks untuk menjawab soal nomor 3 sampai nomor 6. Ya, coba kita lihat soal nomor 3-nya dulu. Ya, ini soal dari nomor 3, hubungan kata sampah dengan putung rokok sama dengan hubungan kata. Ya, kalau soalnya seperti ini berkaitan dengan analogi kata. Ya, ini artinya analogi kata. Analogi kata ini maksudnya bagaimana sih hubungan kedua kata ini dari kata sampah dan putung rokok. Nah, coba kita lihat, ternyata putung rokok ini merupakan jenis dari sampah. Nah, ini hubungannya jenisnya ya, jenis dari sampah. Artinya sama dengan ini makna luas dari putung rokok, dan putung rokok ini adalah makna sempit dari sampah. Oke. Ya, berarti kita cari yang sama-sama menyatakan makna luas atau makna sempit. Misalnya kalau misalnya dari sampah ke putung rokok, berarti makna luas ya, atau jenisnya yang kita cari. Dari opsi A dulu, rumah besar. Kita hapus dulu ini. Rumah besar. Kira-kira bagaimana nih? Coba di opsi B, buku membaca. Bagaimana hubungannya antara buku dan membaca? Jadi buku itu dibaca, kalau rumah ada yang besar,
laut dalam, kemudian di opsi D, kendaraan dengan sepeda motor. Nah, coba kita lihat dari opsi D ini, ternyata sepeda motor ini adalah jenis dari kendaraan atau makna sempit dari kendaraan. Makna sempit atau makna khusus. Makna sempit atau makna khusus dari kendaraan. Nah, ini ada juga ya, hipernim, nama lainnya, ada hiponim. Hipernim itu tadi makna luas atau makna umum, sedangkan hiponim adalah makna sempit atau khusus. Nah, ini tadi ya hubungannya. Sepeda motor adalah makna sempit dari kendaraan atau jenisnya kendaraan. Oke, aman ya untuk nomor 3, jawabannya adalah opsi D. Ya, kita next ke nomor selanjutnya, yaitu nomor 4. Nah, nomor 4 soalnya adalah kata berpasangan tetap. Pada teks tersebut adalah, kata berpasangan tetap. Ya, ini ya kata kuncinya. Untuk mencari kata berpasangan tetap, yang pertama, ketersisipan. Yang kedua, ketakterluasan. Ketiga, Nah, ada 3 sebenarnya kata kunci dari kata berpasangan tetap. Yang pertama, ketersisipan artinya tidak bisa disisipi. Tidak boleh ada kata-kata di tengahnya. Kemudian yang kedua, ketakterluasan, ya hampir sama ya, tidak bisa diperluas. Nah, yang ketiga, ketakterbalikan artinya kata berpasangan tetap ini tidak boleh dibalik karena maknanya nanti berbeda. Nah, jadi kata berpasangan tetap itu memiliki satu makna saja, yang memang sepadan. Ya, kita opsi A dulu, seluruh dunia. Nah, seluruh dunia ini bisa juga seluruh Indonesia dan yang lain. Berarti opsi A belum tepat ya, teman-teman. Coba ke opsi B, secara sembarangan. Nah, ini juga tidak berpasangan tetap. Opsi C, rotor selokan. Nah, ini yang dimaksud sebenarnya teksnya ya, yang sebelumnya tadi. Rotor selokan. Nah, ini kita simpan dulu. Kemudian opsi D, putung rokok. Coba, dari kata putung rokok ini dia memiliki berapa makna? Kalau dia satu, dan tidak bisa disisipi, tidak bisa diperluas, dan tidak bisa dibalik, berarti opsi yang benar untuk kata berpasangan tetap adalah putung rokok atau rotor selokan. Coba adik-adik dulu yang baca. Nah, kalau opsi A ini sudah tidak tepat ya, 1 sampai ya. Nah, kalau kita lihat dari soalnya, biasanya kata berpasangan tetap itu adalah kata yang sering muncul yang dibahas ya, atau sering kita bahas di dalam teks. Nah, di dalam teks ini yang sering dibahas adalah putung rokok. Ya, di sini di kalimat 2 juga dijelaskan sampah tersebut adalah putung rokok. Nah, kalimat 3 lagi kembali dijelaskan. Kemudian di kalimat 4 dan seterusnya. Berarti kalimat 7 juga ada ya. Ya, kalau kita lihat ya,
untuk kata berpasangan tetap ini adalah yang paling tepat opsi D. Putung rokok, karena memang ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Berbeda tadi ini ya, ini bisa dipisahkan. Dan putung rokok ini tidak bisa tadi disisipi, tidak bisa diperluas dan tidak bisa dibalik. Contohnya kalau misalnya kita balik rokok putung, ya tidak bisa kan? Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Ya, kita next ke nomor selanjutnya yaitu nomor 5. Ya, silahkan dilihat soal nomor 5. Penulisan kata bercetak tebal yang salah terdapat pada kalimat. Nah, untuk soal yang seperti ini, ingat ya teman-teman. Untuk soal penulisan kata bercetak tebal, ini saya tandai, ada 2 umumnya atau 3 cara untuk menemukan jawabannya. Yang pertama, melihat dari penulisan katanya baku atau tidak. Kata baku. Nah, jadi kita lihat dari kata bercetak tebal itu apakah ada kata yang tidak baku misalnya. Terus yang kedua yaitu dengan melihat penulisan di. Penulisan di. Nah, untuk penulisan di ini adik-adik ada 2 ya. Yang pertama ada di sebagai preposisi, dan ada juga sebagai imbuhan. Nah, ini yang perlu dipahami. Penulisan di sebagai preposisi, penulisannya digabung. Nah, biasanya baru ini imbuhan ya yang digabung, ini digabung. Kalau preposisi dipisah. Oke. Preposisi penulisannya dipisah dan kalau di sebagai imbuhan penulisannya digabung. Contoh ya, preposisi di smart school. Nah, di dengan smart school di sini harus dipisah karena menyatakan tempat. Jadi, sesuatu yang menyatakan tempat atau posisi itu ditulis terpisah. Kemudian, sebagai imbuhan. Nah, di sebagai imbuhan contohnya dibaca. Ya, dibaca kan berupa kata kerja. Jadi, kalau berupa kata kerja, ini tadi kata kerja, penulisannya harus digabung. Ya, ini ya perbedaan antara preposisi di sebagai preposisi dan di sebagai imbuhan. Nah, selanjutnya yang ketiga dilihat dari penulisan imbuhan. Ya, ini penulisan imbuhan secara keseluruhan. Imbuhan. Nah, penulisan imbuhan yang dimaksud, misalnya, apakah soalnya ini harusnya, di teksnya ini harusnya imbuhan me, tetapi menggunakan imbuhan di, ataupun sebaliknya, harusnya di, tetapi menggunakan me. Kemudian yang keempat, dilihat dari penulisan penggabungan kata. Penggabungan ya, jadi ada 4 poin cara untuk menemukan kata yang bercetak tebal yang tidak tepat. Nah, yang pertama tadi apakah katanya baku atau tidak. Yang kedua dilihat dari penulisan di-nya. Kalau dia preposisi ditulis terpisah karena menyatakan tempat atau posisi. Dan yang kedua penulisan di sebagai imbuhan harus ditulis digabung, tergabung ya, karena berupa kata kerja. Kemudian yang ketiga, dilihat dari penulisan imbuhan secara keseluruhan. Dan yang terakhir, penulisan penggabungan kata. Jadi yang harus dipahami bahwa penulisan penggabungan kata ini, kalau
kata dasarnya dua, misalnya tanggung jawab. Ya, saya kasih contoh dulu untuk penggabungan kata dari kata dasar tanggung jawab atau tanda tangan. Ya, boleh tanda tangan atau tanggung jawab. Kita ambil tanda tangan saja. Misalnya kata dasarnya tanda tangan. Ketika diberikan imbuhan tanda tangan, maka tulisannya ditulis terpisah. Kemudian tanda tangani. Di sini ada lagi menanda tangani. Ya, coba dilihat contoh dari penulisan penggabungan kata ini dari kata dasar tanda tangan. Ketika diberikan imbuhan satu saja di awal, maka tulisannya ditulis terpisah. Nah, ketika diberikan imbuhan di bagian akhir atau sufiks dan hanya satu, maka penulisannya juga terpisah. Nah, kapan digabung? Ketika mendapatkan awalan dan akhiran atau mendapatkan dua imbuhan sekaligus. Itu ya teman-teman untuk penulisan penggabungan kata. Ya, coba kita lihat dari soalnya dari teks dari nomor 5. 5, 6, 7, 8, 9. Oke, diingat. Ya, ini dari kalimat berapa tadi? 5 sampai 9. Ya, di kalimat 5 ada kata di antaranya. Kemudian di kalimat 6 menyumbangkan. Ya, saya tanda dulu. Kemudian di kalimat 7 kata yang dicetak tebal adalah kata dibuang. Di kalimat 8 melalui. Dan kalimat 9 itu ya diberikan. Diberikan. Ya, ini kata yang diberikan cetak tebal. Kita dari kalimat 5 dulu. Penulisan di antaranya. Apakah sudah benar? Terpisah? Ya, coba dilihat dulu. Kata antara di sini kan menyatakan sebuah posisi. 50 juta di antaranya adalah, di antaranya berarti harus ditulis terpisah. Antara itu ditulis terpisah berarti sudah benar. Contoh ya, di atas, di bawah. Nah, ini juga ditulis terpisah karena menyatakan sebuah posisi atau tempat. Kemudian ke opsi yang B di kalimat 6 dari kata menyumbangkan. Coba kita lihat kalimatnya apakah sudah sesuai imbuhan me yang digunakan. Jangankan Indonesia, seluruh dunia memang setiap tahun menyumbangkan. Ya, ini sudah padu ya kalimatnya, berarti sudah benar di kalimat 6. Kita next ke kalimat 7. Organisasi Kesehatan Dunia mencatat setidaknya 2/3 puntung rokok dibuang secara sembarangan. Kalimatnya juga sudah benarnya untuk penggunaan imbuhan di-nya di sini sudah betul. Kemudian kita ke nomor 8, kalimat 8. Dari kata melalui. Sebagai respon dari itu semua, PT Sampurna Tbk ini melalui payung program keberlanjutan sempurna untuk Indonesia punya program. Nah, dari predikat melalui di sini, ini sudah benar juga ya teman-teman. Sudah bagus kalimatnya. Berarti sisa kalimat 9. Ya, coba kita lihat dulu bagaimana sih isi kalimat 9 ini. Kalimat 9, program ini bertujuan diberikan pemahaman. Nah, ada penggunaan imbuhan yang tidak tepat. Coba dibaca ulang. Program ini bertujuan diberikan. Harusnya
menggunakan imbuhan me. Menjadi program ini bertujuan memberikan pemahaman. Berarti kalimat bercetak tebal yang tidak tepat adalah kalimat 9. Kita kembali ke soalnya yang tadi. Ya, ini tadi kalimat 9 ya yang benar. Ada kata diberikan. Diberikan harusnya diganti menjadi memberikan. Jadi poinnya untuk jawaban opsi E ini dia masuknya tadi pada penulisan imbuhan ya. Oke, aman ya untuk nomor 5. Selanjutnya kita next ke nomor 6. Ya, silahkan dilihat pada soal nomor 6 di sini. Sinonim kata berbahaya pada kalimat 2 adalah, nah di sini ada kata berbahaya pada kalimat 2. Jadi kita lihat dulu pada kalimatnya, tepatnya pada kalimat 2. Ya, ini kalimat 2. Sampah tersebut adalah putung rokok. Berarti ini sudah harusnya kalimat 3 ya di situ. Ternyata putung rokok berbahaya bagi lingkungan. Berbahaya bagi lingkungan. Ya, ini tadi kalimat 3 ya pada kata berbahaya. Kata berbahaya sinonimnya atau kita sebut dengan persamaan kata. Atau kalau misalnya biasanya soalnya juga tidak langsung merujuk tetapi yang mendekati saja. Hanya kata yang berdekatan makna. Ya, ini sama ya. Nah, pada kalimat 3 ini kata berbahaya merujuk pada aman, ini sudah tidak tepat ya. Kalau kita lihat ada 2 opsi yang kemungkinan jawabannya, yaitu opsi B dan opsi C. Berisiko dan merugikan. Coba kita kembali ke teks, kira-kira apa yang paling tepat untuk sinonim dari berbahaya. Berisiko dan merugikan. Nah, ini kalimatnya meski kecil ternyata putung rokok berbahaya. Berisiko, berisiko bagi lingkungan. Nah, jadi yang paling tepat adalah opsi B ya. Ini yang paling tepat, berisiko terhadap lingkungan. Atau merugikan bagi lingkungan. Ini bisa hanya saja yang paling tepat untuk mendekati kata berbahaya pada kalimat 3 adalah opsi B. Jadi soal yang seperti ini jangan sampai keliru karena biasa ada 2 opsi yang mirip ya teman-teman. Ya, selanjutnya kita next ke nomor 7. Nah, ini kita kembali diminta untuk mencermati sebuah paragraf untuk menjawab soal nomor 7 dan nomor 8. Ya, silakan dibaca dulu teman-teman. Ya, ini soalnya untuk nomor 7, kata hubung. Ya, kata hubung atau konjungsi yang tepat untuk menghubungkan kalimat 7 dan kalimat 8. Nah, kalau soalnya seperti ini, teman-teman harus tahu dulu kalimat 7 sama kalimat 8 ini isinya apa. Ya, coba kita baca dari kalimat 7. Ini kalimat 7. Ya, pada tahun 2015, Divisi Kampanye Lingkungan Hidup mencatat bahwa Indonesia telah mengalami kehilangan luas hutan sebesar 2,6 hektar. Di sini jelaskan bahwa Indonesia mengalami kehilangan luas hutan sebesar 2,6 hektar. Kemudian kita baca kalimat 8. Jumlah korban yang terpapar asap mencapai 40 juta orang dan 500.000
di antaranya terserang infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA ya. Nah, kalau dilihat dari soalnya kalimat 7 dan kalimat 8 ini teksnya berisi hubungan penambahan ya. Karena kalimat 7 ini adalah gagasan yang berupa penambahan dari kalimat 7, ini kalimat 8 penambahan dari kalimat 7 ya. Penambahan. Ya. Jadi kalimat 8 menambahkan kalimat 7. Nah, kalau kita lihat dari opsinya, serta adalah konjungsi yang menyatakan penambahan. Oke. Nah, di sini ada dua yang menyatakan sebuah penambahan. Selain itu juga menyatakan sebuah penambahan. Oke, jadi kita fokus pada opsi A dan opsi D. Yang mana sih sebenarnya jawaban yang paling tepat? Oke, saya tuliskan dulu ya, yang lain barangkali ini bisa juga dipelajari. Namun itu menyatakan sebuah pertentangan, akan tetapi juga menyatakan pertentangan, sehingga itu menyatakan kausalitas sebab akibat. Oke, dari opsi A dan opsi D. Opsi A di sini adalah konjungsi serta. Nah, konjungsi serta itu diletakkan di tengah kalimat. Nah, berbeda dengan konjungsi selain itu. Konjungsi ini diletakkan di awal kalimat. Ya, ada yang di tengah, ada yang di awal. Ya, coba kita lihat, kalau misalnya kalimat 7 dan kalimat 8 digabungkan, artinya sudah menjadi satu kalimat. Nah, kalau menjadi satu kalimat, berarti kita konjungsinya kita tambah menjadi selain itu. Baru kemudian kalimat 7 dan 8 dijelaskan. Ya, di kalimat 8 ditambahkan selain itu. Oke, jadi yang paling tepat adalah opsi D. Nah, itu ya untuk nomor 7. Nah, kalau misalnya nomor 7 dan 8 ini harusnya konjungsinya tadi di sini ya, selain itu. Di awal di kalimat 8. Selain itu, koma, jumlah korban. Iya, jadi seperti ini ya penulisan konjungsi untuk selain itu. Ditulis di awal. Oke, selanjutnya kita next ke nomor 8. Ya, aman ya untuk nomor 7. Nomor 8, kelompok kata negara tetangga pada kalimat 9 memiliki pola bentuk yang sama dengan. Nah, kalau soalnya berkaitan dengan pola bentuk, ada beberapa cara yang bisa teman-teman perhatikan. Nah, yang pertama, dilihat dari kelas katanya. Kita lihat dari kelas kata. Nah, saya tulis di bawah dulu ya, bagian sini. Kelas kata. Yang kedua, dilihat dari unsur diterangkan, menerangkan, ataukah misalnya dia menerangkan baru diterangkan. Ya, kita lihat dulu dari kata negara tetangga. Kita pakai opsi A dulu ya, menggunakan kelas kata. Negara tetangga. Kita tanda semua dulu.
Oke. Nah, kita lihat dulu dari kata negara tetangga. Kata negara itu kelas katanya adalah nomina atau kata benda. Ini nomina. Tetangga, kelas katanya juga merupakan nomina. Ini nomina, ini nomina. Jadi yang kita cari kelas kata nomina-nomina. Ke opsi A dulu. Rumah besar. Kata rumah, kelas katanya adalah nomina ya, atau kata benda. Sedangkan kata besar merupakan jenis kata sifat atau adjektiva. ADJ. Oke. Nah, berarti opsi A ini kurang tepat ya. Selanjutnya kita ke opsi B. Anak rajin. Kata anak, jenis katanya atau kelas katanya adalah nomina atau kata benda. Sedangkan rajin adalah kata sifat. Rajin, malas. Nah, ini semua kata sifat atau adjektiva. Nah, berarti untuk opsi A dan B ini sama ya bentuknya. Nah, berarti bukan untuk soalnya negara tetangga. Coba ke opsi C lagi. Tidur larut. Dari kata tidur, ini masuk kelas kata verba atau kata kerja. Ya, larut, nah ini kata sifat atau ADJ. Berarti bukan juga ya untuk opsi C. Nah, selanjutnya kita ke opsi D. Makan padi. Makan itu kelas katanya verba atau kata kerja. Dan padi kelas katanya adalah nomina. Nah, ini tidak sama lagi ya, sudah berbeda. Nah, kita ke opsi yang terakhir, opsi E. Kartu, kelas katanya adalah nomina atau kata benda. Pelajar, kelas katanya adalah nomina atau kata benda. Nah, berarti yang sama di sini adalah opsi E. Negara tetangga sama dengan kartu pelajar. Ini yang sama pola bentuknya. Sama-sama nomina dan nomina. Oke. Jadi yang benar untuk nomor 8 adalah E, kartu pelajar. Nah, untuk opsi B ini biasanya digunakan ketika katanya itu berupa imbuhan. Misalnya, menanam padi. Nah, ini kan ada yang berupa imbuhan. Biasanya yang berupa imbuhan di sini dia itu menerangkan. Ini untuk menjawab atau penyelesaian untuk bagian B ya. Saya tulis di sini saja. Misalnya tadi menanam ya, menanam di sini menerangkan, yang diterangkan adalah padi. Nah, ini ya menerangkan, diterangkan. Sama dengan menulis cerpen. Ini yang menerangkan, yang diterangkan adalah cerpen. Nah, ini yang sama untuk unsur DM atau MD. Nah, ini kan tidak ada imbuhannya, berarti kita tidak perlu pakai unsur DM atau MD. Nah, selain tadi opsi B, bisa juga pakai opsi A, kelas kata. Misalnya, menanam ini kan katanya, kelas katanya verba. Padi, kelas katanya nomina. Menulis, kelas katanya verba. Cerpen juga kelas katanya
nomina. Jadi sama saja ya untuk cara menjawab opsi A ataupun opsi B. Kalau soalnya pola bentuk. Oke, aman ya untuk nomor 8 ini. Selanjutnya kita next ke nomor 9. Nah, nomor 9 di sini cermati analogi kata berikut. Nah, sama ya pada soal nomor sebelumnya, hanya saja bentuk soalnya sedikit bervariasi. Nah, di sini kebakaran hutan dengan hutan gundul, hujan deras dengan apa? Nah, jadi kita harus cari dulu hubungan kata kebakaran hutan dengan hutan gundul. Kebakaran hutan ini hubungannya sebab akibat. Ya, ini hubungannya. Otomatis hujan deras ini sebabnya, sebab akibat dari hujan deras adalah ada banjir, air mengalir, dingin, langit mendung, udara sejuk. Nah, opsi yang mendekati di sini hanya opsi A dan B. Coba kalau misalnya dilihat dari opsinya, yang paling tepat, hujan deras ini mengakibatkan terjadinya banjir. Oke, jadi yang benar untuk nomor 9 adalah opsi A. Oke, aman ya untuk analogi kata. Ya, selanjutnya kita next ke nomor 10. Ya, nomor 10. Nah, di sini nomor 10-nya sampai nomor 12 kita diminta untuk membaca kutipan atau mencermati kutipan ini. Ya, silakan teman-teman dibaca dulu. Ya, ini soalnya untuk nomor 10. Ilustrasi untuk melengkapi teks tersebut. Ya, teman-teman juga harus tahu dulu apa sih skema grafik tabel gambar bagan. Nah, ya, skema itu dipakai untuk menjelaskan alur atau proses. Grafik digunakan untuk membandingkan atau berupa perbandingan, persentase data dari tahun ke tahun. Dari tahun ke tahun. Aduh, nggak cukup ya, dari tahun ke tahun. Nah, selanjutnya untuk tabel, tabel ini berupa informasi data ya. Tabel berupa informasi data. Kalau gambar itu digunakan untuk sebuah ilustrasi teks biasanya ya. Untuk ilustrasi teks. Bagan digunakan untuk kerangka. Kerangka yang biasa digunakan pada struktur organisasi, struktur organisasi atau lembaga. Ya, dan lain-lain. Nah, kalau dilihat dari penjelasan ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dari teks 10, isinya adalah sebuah persentase. Ya, dilihat di sini
Di sini dijelaskan ada 8,47%, kemudian menurun menjadi 0,10% pada tahun 2024. Nah, dijelaskan lagi, kemudian di sini dijelaskan lagi pada tahun 2025. Nah, secara keseluruhan, teks 10 ini menjelaskan sebuah perbandingan persentase dari tahun ke tahun, yaitu dari tahun 2024 ke tahun 2025. Berarti yang paling tepat adalah grafik ya. Nah, tadi grafik itu adalah perbandingan data atau persentase data dari tahun ke tahun. Oke, kita sudah dapat jawabannya ya. Aman ya untuk nomor 10, selanjutnya kita next ke nomor selanjutnya, yaitu nomor 11. Fakta pada paragraf tersebut kecuali. Ingat ya, kalau fakta itu harus berupa data. Nah, ini pertanyaannya kecuali, berarti yang bukan fakta, melainkan sebuah opini. Ya, kita mencari opini. Kembali ke teks. Nah, di teksnya di sini, tadi dari 3 sampai 7 ya. Kalimat 3 di sini ada sebuah data 6,73%, berarti ini masuk fakta. Ada datanya. Kalimat 4 di sini juga berupa data, fakta juga. Kalimat 5 di sini juga ada datanya. Ini berarti kalimat 5 juga merupakan fakta. Kalimat 6. Kalimat 6 juga memiliki data-data. Berarti kalimat 3 sampai kalimat 6 itu berupa fakta. Coba kita lihat dulu opsi dari kalimat 7 ini, opsi E tadi. Meningkatnya jumlah penduduk miskin di perkotaan perlu. Ada kata perlu atau sebuah saran. Berarti kalimat 7 ini adalah opini ya, teman-teman. Yang dicari yang bukan merupakan fakta. Berarti opsi yang benar adalah kalimat 7. Karena ini adalah opini. Fakta. Oke. Itu tadi ya, opini ditandai dengan kata perlu, sebaiknya, semestinya, sangat menarik, dan lain-lain sebagainya. Ya, terakhir ke nomor 12. Ya, di sini soalnya adalah kalimat bermakna lain. Kalimat bermakna lain berarti kita mencari makna kata denotasi atau konotasi. Jadi ada dua makna kata, ada denotasi, ada juga leksikal sama gramatikal. Cuman umumnya ada denotasi dan konotasi. Denotasi adalah makna yang sebenarnya, makna sebenarnya. Konotasi makna yang tidak sebenarnya atau mengandung makna lain atau kiasan. Ya, kita cari yang berupa kiasan ya. Oke, berarti yang dicari konotasinya. Nah, dari kalimat sebelumnya, ya hampir sama di nomor 11. Dari kalimat 3 hingga kalimat 6 tadi kita lihat semuanya berupa data ya. Nah, kita cari, kita langsung coba ke kalimat 7, karena kalimat 7 ini tadi merupakan opini. Nah, kita baca kalimat 7. Meningkatnya jumlah penduduk miskin di perkotaan perlu menjadi perhatian pemerintah karena kondisi ini menjadi alarm bagi perekonomian. Ada kata alarm nih.
kata alarm di sini adalah kata yang mengandung makna lain atau bukan makna denotasi, melainkan makna konotasi yang mengandung sebuah kiasan. Alarm bagi perekonomian itu sama dengan peringatan. Jadi makna yang sebenarnya yang dimaksud dengan alarm adalah peringatan bagi masyarakat, peringatan. Oke, ini ya yang makna sebenarnya. Berarti opsi yang benar untuk kalimat soal 12 itu tadi kalimat 7. Ada kata alarm yang harusnya menjadi peringatan. Oke, ini ya jawabannya. Aman ya untuk nomor 12 ini, kalimat mengandung makna lain, makna konotasi, atau misalnya makna yang tidak sebenarnya, semuanya sama. Yang dicari adalah makna yang mengandung majas atau kiasan. Ya, demikian pembahasan kita pada kali ini terkait materi PPU. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa di follow, di subscribe, dan diikuti semua akun dari Smart School. Terima kasih.